Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari Denny Indrayana menyatakan KPK akan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, di mana Suryo Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem atau antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Suryo Paloh ribut terkait wakil presiden karena Partai Demokrat menghendaki Agus Harimurti selaku Ketua Umum Partai Demokrat mendampingi Anies Baswedan sebagai capres. Tetapi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak setuju karena Agus Harimurti Yudhoyono masih muda dan belum menguasai masalah perpolitikan. Justru Partai Keadilan Sejahtera menghendaki wakil presiden dari PKS sendiri. Denny Indrayana dekat hubungannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono karena zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjawab presiden pernah mengangkat Denny Indrayana sebagai wakil menteri. Ditambah tahun 2024 Denny Indrayana calon legislatif di Kalimantan dari Partai Demokrat untuk membantu Susilo Bambang Yudhoyono atas pertengkarannya dengan Suryo Paloh. Lalu Denny Indrayana membuat isu bahwa KPK akan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Otomatis Anies Baswedan tidak bisa nyapres. Untuk membuat Suryo Paloh jengkel karena Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan jadi calon presiden. Pernyataan Denny Indrayana membuat koalisi perubahan tidak solid mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden karena koalisi perubahan sendiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi perubahan situasinya goyah karena setiap saat bisa bubar karena bila tidak ada kesepakatan wakil presidennya Anies Baswedan tidak bisa mengusung Anies Baswedan calon presiden. Demikian juga bila Anies Baswedan ditetapkan KPK sebagai tersangka sudah tidak bisa mengikuti pemilu tahun 2024. Harapan saya negara Indonesia sebagai negara hukum dalam hukum pidana ada diatur asas hukum yaitu equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Seharusnya KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka yang diduga terkait perbuatan korupsi atas penyelenggaraan perlombaan mobil listrik Formula E yang merugikan negara lebih 1 triliun. Jangan sampai kalah hukum dengan politik. Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem atau antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Suryo Paloh ribut terkait wakil presiden karena Demokrat menghendaki Agus Harimurti selaku Ketua Umum Partai Demokrat mendampingi Anies Baswedan sebagai capres. Karena Partai Demokrat menghendaki Agus Harimurti selaku Ketua Umum Partai Demokrat selaku wakil presiden mendampingi Anies Baswedan sebagai capres. Tetapi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak setuju karena Harimurti Yudhoyono masih muda dan belum menguasai masalah perpolitikan. Justru Partai Keadilan Sejahtera menghendaki wakil presidennya dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri. Denny Indrayana dekat hubungannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono karena zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjawab presiden pernah mengangkat
Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri, ditambah lagi tahun 2024 Denny Indrayana calon legislatif di Kalimantan dari Partai Demokrat untuk membantu Susilo Bambang Yudhoyono atas pertengkarannya dengan Surya Paloh. Lalu Denny Indrayana membuat isu bahwa Anies Baswedan akan jadi tersangka. Akibatnya ini semua sebenarnya kalau sudah dijadikan tersangka, di mana Anies Baswedan tidak bisa mengikuti pemilu. Ini Anies Baswedan tidak bisa nyapres untuk membuat Surya Paloh jengkel, karena Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan jadi capres. Pernyataan Denny Indrayana membuat koalisi perubahan tidak solid mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, karena koalisi perubahan terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi perubahan situasinya goyah karena setiap saat bisa bubar, karena bila tidak ada kesepakatan wakil presidennya, Anies Baswedan tidak bisa mengusung Anies Baswedan calon presiden. Demikian juga bila Anies Baswedan ditetapkan KPK sebagai tersangka, sudah tidak bisa mengikuti pemilu tahun 2024. Harapan saya negara Indonesia sebagai negara hukum, dalam hukum pidana ada diatur asas hukum, yaitu equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Seharusnya siapa yang terlibat seharusnya KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka yang diduga terkait perbuatan korupsi atas penyelenggaraan perlombaan mobil listrik Formula E yang merugikan negara lebih 1 triliun. Jangan sampai hukum kalah dengan politik. Sekian dan terima kasih.